satu yang sekarang masuk di dalam Sustainable Development Goals, SDGs ya, Sustainable Development Goals, yang harus dicapai tahun 2030. Salah satu di situ jelas disebutkan tentang bagaimana reuse, recycle, kemudian perlu melakukan konservasi, kemudian efisiensi termasuk air, termasuk Tok. Ngobrol Art Yux. Hai Art People. Kita lagi ada di boothnya Artgrace di RKID di Hall 3A. Kita lagi mengikuti event Ajang Bergengsi nih di perkumpulan arsitek-arsitek senusantara pada ngumpul numplek di sini semua. Di depan saya ada narasumber kami yaitu Bapak Jerino. Beliau akan berbicara mengenai Sustainable Design and Sustainable Construction Material. So mungkin dengan tidak lama lagi saya langsung aja memberikan kesempatan kepada Pak Jerino untuk memperkenalkan dirinya beliau. Silakan Pak Jerino. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya dan para pengunjung. Ya. Dan nama saya Jerino Sudarno. Saya banyak berkecimpung di dunia arsitektur. Memang latar belakang saya arsitektur. Kemudian saat ini lebih banyak aktif di akademis, dan sebelumnya memang lebih banyak di bidang sustainable melalui perencanaan yang terutama di tata ruang. Oke, baik, terima kasih atas perkenalannya Pak Jerino. Saya langsung masuk melalui topik pertanyaannya Pak ya. Jadi apa sebenarnya itu sustainable design dan syarat-syarat apakah untuk suatu bangunan atau suatu desain itu bisa dibilang itu memiliki konsep sustainable design? Oke, terima kasih Mas Stephen. Sama-sama. Sustainable sendiri artinya kan berkesinambungan. Berkesinambungan. Kemudian sebenarnya idenya awal itu dari Brundtland Commission. Commission itu diawali tahun 1987. Baik. Nah itu pada prinsipnya ada konsep atau filosofi daripada Brundtland Commission itu adalah bagaimana kita menggunakan sumber daya alam untuk saat ini, tapi tidak habis. Maksudnya kita tidak boleh terlalu mengeksplorasi sehingga sumber-sumber daya alam kita tuh habis untuk masa kini, sehingga anak cucu kita tidak bisa menggunakan. Jadi idenya adalah bagaimana kita memanfaatkan secara optimal, kemudian tapi tetap generasi penerus itu masih ada untuk kita tinggalkan generasi mendatang. Jadi perlulah kita lakukan konservasi, efisiensi. Nah itulah ide intinya daripada sustainability. Paham Pak. Jadi intinya kita nggak boleh serakah sebagai generasi sekarang. Ya mumpung kita masih hidup di dunia ini, oke kita bisa bikin, nggak boleh seperti itu ya. Boleh, dalam segala sesuatu kayak kita makan atau minum kan kita diajarkan juga untuk tidak menyia-nyiakan makanan minuman. Jadi saya rasa konsepnya mirip seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian berkembang untuk mencapai tadi sekarang justru melalui Badan Dunia PBB ya, itu sekarang sudah justru lebih menekankan kepada Sustainable Development Goals. Itu ada 17 goals dengan 169 capaian harus dicapai. Termasuk di dalamnya bagaimana kita perlu melakukan konservasi, kemudian efisiensi termasuk air, termasuk kemiskinan, termasuk education, gender, kemudian energi, ya, hal-hal berkaitan dengan kehidupan di atas laut, tapi di bawah laut, di atas tanah. Nah semua itu masuk dalam konsep Sustainable Development Goal yang sampai di tahun 2030. Jadi itulah yang menjadi tugas pemerintah dan kita semua bangsa Indonesia untuk bisa menuju ke arah sana untuk melindungi bumi kita ini terutama, dan melindungi umat manusia yang hidup di atas bumi ini. Jadi kita perlu eco balance lagi. Jadi ecological balance, bagaimana kehidupan
konsep daripada sustainable electric itu Mas Steven. Siap, siap. Dan Pak Jerino ini juga selaku praktisioner, beliau adalah dosen. Jadi di sini saya juga mengetahui dari teman-teman arsitek sebelumnya bahwa arsitek itu merupakan suatu pekerjaan yang mulia juga. Karena ya ini tadi yang kita sebutin itu, para teman-teman arsitek itu di luar sana harus memikirkan, ya kan, dari segi sustainable-nya, dari segi tanggung jawabnya, keamanannya. Jadi ini memastikan bahwa supaya suatu desainnya atau bangunan, apa itu rancangan hasil karyanya itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Maksudnya nggak cuma di kehidupan yang saat ini juga, harus untuk beberapa generasi ke depannya, begitu Pak ya. Untuk kita bisa menjaga sumber daya alam, dan juga kalau kita menjaga sumber daya alam, kita juga menjaga kehidupan sosial life on earth di muka bumi ini, terutama. Jadi bagaimana kita menjaga kehidupan di muka bumi ini dengan sehat. Siap. Jadi itu tadi kriteria-kriteria yang sudah disebutin Pak Jerino ya. Kurang lebih itu ya Pak ya, memang ya. Jabarannya luasnya memang cukup luas ya. Siap. Nah, jadi ada beberapa kriteria tadi yang Bapak sebutin. Apakah untuk suatu bangunan atau hunian itu bisa dikatakan sustainable? Itu atas dasar memenuhi semua kriteria atau hanya beberapa kriteria itu boleh dibilang untuk sudah sustainable begitu? Sebenarnya yang namanya sustainable tadi kalau kita lihat dari konsep Nomo itu ada 17 kriteria, termasuk 17 kriteria. Termasuk bagaimana di bidang edukasinya, di mana gendernya. Tapi kalau kita bicara tentang konstruksi arsitektur misalkan, kita lebih kepada gimana nih materialnya, bagaimana desainnya yang bisa menghemat energi, yang bisa menghemat air, ya. Kemudian juga melindungi lingkungan. Nah, itu bagaimana? Seperti misalkan contoh, kita bisa langsung ke contohnya. Boleh. Misalkan ini ada produk-produk art, kreasi semua. Nah, kalau kita ini seperti tanaman yang artificial, kan? Benar. Nah, berarti di sini kan kita kalau kita taruh di mana di bangunan ini kan kita minimal kita tidak harus siram air kan, misalkan ini. Berarti kita di sini sudah ikut menunjang satu program daripada sustainable goals tadi adalah bagaimana kita mengurangi penggunaan air misalkan, salah satunya dengan kita taruh ini. Jadi kita tidak taruh tanaman hidup misalkan, dengan ini kita bisa mengurangi yang namanya penggunaan air untuk siram-siram, ya kan? Nah ini juga salah satu cara. Diusahakan kita nggak mungkin dalam satu proyek itu bisa semuanya, tapi minimal kita sudah ada tahap-tahapan menjurus ke sana. Saya kira itu lebih daripada we don't do anything. Walaupun cuma satu, apapun yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Baik. Nah, dalam suatu desain Pak, faktor yang paling utama itu adalah budget Pak, ya kan? Nah, jadi untuk sustainable design ini ada beberapa pemikiran bahwa ini akan membutuhkan budget yang tidak kecil lah. Karena kan sesuatu yang sustainable ya artinya kan kita ingin mencapai sesuatu yang kondisi ideal ya Pak ya, yang tidak terlalu menghabiskan sumber daya alam contohnya. Nah itu apakah sebenarnya kita bisa nih mencapai desain yang sustainable tapi tidak juga makan budget yang besar? Kalau budget itu relatif ya. Relatif dalam arti kalau kita bisa material tadi bisa digunakan untuk jangka waktu panjang, ya tentu relatif daripada umur waktu material tadi. Misalkan ini kita ada contoh tadi batu kulit batu ya. Kulit batu, benar Pak? Ya, ini Pak kulit batu Pak. Ada contohnya nggak kulit batu? Contoh kulit batu dong? Ini Pak. Boleh, saya langsung masuk ke sini. Silakan Pak. Misalkan ini monggo Pak. Batu ini batu asli ya, kemudian yang yang dibuat di dalam lembaran ini ya. Nah ini ringan sekali. Ini kita bicara nggak sampai 1 gram berat mungkin ini. Nah otomatis misalkan ini bisa mengurangi. Terima kasih. Bisa mengurangi beban struktur ya. Kalau kita pakai batu aslinya ini dengan permukaan yang sama, kita pakai batu aslinya itu berat bisa puluhan kilo. Benar, iya. Dengan kita menggunakan serupa ini misalnya kita bisa
mereduce cost daripada struktur itu sendiri. Fondasi bisa lebih ringan, strukturnya bisa lebih ramping, sehingga justru membantu mengurangi budget, Pak. Iya, jadi overallnya ya. Ini nggak bisa konstruksinya. dilihat tambah ini lebih mahal, tapi kita lihat dari sisi lain dia juga bisa mengurangi cost. I see. Nah, jadi kita mesti berpikir secara overall gitu ya. Iya, iya. Paham, Tambah Pak. ini berarti ini mahal, Pak. Berarti tambah costnya, bukan itu, tapi efek dari ini kita bisa mengurangi biaya di tempat lain. Nah, jadi relatif gitu ya, tergantung bagaimana kita menghitungnya. Kita melihat dari sisi tidak dari harganya aja, tapi overall cost daripada strukturnya itu misalkan. Iya, iya. Paham. Itu sangat menjawab tadi pertanyaan yang saya tanyakan dari segi budget. Jadi jawabannya adalah relatif nih, guys. Nah, bagaimana menurut Pak Jerino perkembangan sustainable design di Indonesia ini sendiri kalau kita dibandingin sama negara-negara maju? Memang di negara maju sudah jauh. Singapura saja kita sudah jauh dengan Singapura. Ya, tetangga kita yang paling dekat Singapura, Pak. Malaysia kita juga sudah jauh, tapi minimal kita para arsitek itu, terutama juga kebetulan saya juga di di masyarakat konservasi energi, efisiensi energi. At least kita sudah punya program-program bagaimana ke arah sana. Jadi kita masuk di bidang pendidikannya, di bidang praktisinya kita ada anggota praktisi. Semua kita cover di situ. Jadi dan termasuk pemerintah juga sekarang sudah lebih kepada penggunaan EBT, energi baru dan terbarukan. Pemerintah juga pemerintah Jokowi sudah mendorong ke arah EBT, energi baru terbarukan, menggunakan energi baru terbarukan. Ini juga semuanya dalam rangka kita sustainable development tadi. Juga meningkatkan awareness ya kepada masyarakat publik yang jadi nggak cuma yang profesi arsitek, bagi end user di luar sana, yang penghuni rumah, pemilik gedung, itu juga maksudnya melalui inisiatif-inisiatif ini dari pemerintah sama praktisioner arsitek itu mengajarkan untuk. Karena kalau kita bicara sustainable itu tidak saja arsitektur, tapi engineering juga termasuk juga produsen material harus memikirkan ke arah sana, termasuk juga konsumen harus. Nah, ini semua harus di well informed gitu ya, di educate. Jadi bahan material apa, Pak, pada umumnya yang biasa digunakan untuk desain hunian yang sustainable? Yang paling sering materialnya ini yang sering digunakan? Salah satu yang sekarang masuk di dalam Sustainable Development Goals, SDGs ya, Sustainable Development Goals, yang harus dicapai tahun 2030. Salah satunya di situ jelas disebutkan tentang bagaimana reuse, recycle, kemudian reduce ya. Nah itu sudah masuk dalam program itu juga salah satu cara. Kita mengurangi kerusakan lingkungan. Ya. Kita berusaha untuk melindungi ekosistem kita. Ya. Karena kalau kita menggunakan reduce, reuse, recycle tadi, tentu kita juga di sini hubungannya dengan bukan ekosistem lagi di muka bumi, tapi ekosistem di atas bumi. Jadi termasuk atmosfer. Kita sudah mengurangi polusi yang bisa menyebabkan lubang ozon, yang bisa menyebabkan global warming. Nah, itu semua akibat daripada kalau kita tidak sustainable. Jadi kita menggunakan barang-barang yang bekas yang bisa kita reuse kembali, kita reuse kembali, kita recycle, itu dalam rangka untuk mengurangi emisi CO2 juga ke atmosfer yang menyebabkan global warming. Jadi peranan konstruksi bangunan ini sangat besar dalam kita melindungi kehidupan manusia di muka bumi dengan kita melakukan efisiensi, kita melakukan pengurangan limbah-limbah, termasuk limbah polusi ya, limbah udara, limbah solid. Itu semua dalam konsep pemikiran sustainability. Nah, tadi di awal pembicaraan Pak Jerino sudah menjelaskan sih kalau pemakaian bahan material seperti rumput sintetis kami ini itu sebenarnya salah satu memenuhi salah satu kriteria memasuki dalam sustainable design ini karena mengurangi penggunaan air, mengurangi penggunaan pupuk, terutama pupuk yang anorganik ya. Kalau pupuk organik nggak apa-apa tuh. Nah, ini juga sebenarnya melandasi sih Pak. Kami dari Argres, kalau saya boleh mewakili, kita dari tahun 2013
di awal kita launching produk kami ini dengan juga beberapa bahan pertimbangan yang amat sangat, kita memastikan bahwa bahan yang kita launching ini itu tidak merusak lingkungan atau juga bisa sustainable lah ya, intinya itu ke depannya, masa depannya itu baik lah, bisa diterima dengan konsumen juga. Nah, itu gini Pak, karena kita melihat ya Pak ya, terus terang ya, krisis air Pak, salah satu sumber daya alam yang paling penting di permukaan bumi ini adalah air. Bisa setuju, bisa nggak setuju ya Pak ya? Ini saya melontarkan statement. Awal mula kehidupan manusia itu adalah air, itu sumber segala kehidupan. Maka itu kalau kita lihat sejarah perkembangan kehidupan manusia, perkembangan kota misalkan, awal orang hidup dan bukan orang, termasuk binatang hidup itu selalu utama yang dicari adalah air. Air adalah sumber kehidupan. Iya benar. Ya, jadi dari tadi pembahasan yang kita dengan menggunakan produk kita kan menghemat air kan. Nah, tapi habis gitu kita selama kita berjalan nih, udah 9 tahun kita berjalan, kita menemui beberapa praktisioner sama end user di lapangan ya. Prakteknya itu mereka ada yang sound juga, maksudnya mereka concern ya, khawatir bahwa maksudnya oke, produk Anda memang mengurangi penggunaan sumber daya alam seperti air. Kita tahu krisis air ada di negara maju seperti California pun juga kena ya kan, jadi tidak terhindarkan lah. Negara manapun itu pada suatu saat itu akan mengalami krisis air, tinggal menunggu waktu. It's not a question of if, but it's when. Karena pertumbuhan populasi manusia ini jauh lebih cepat, lebih pesat daripada sumber daya air yang tersisa di permukaan bumi ini. Nah, jadi salah satu concernnya mereka adalah bahan plastik nih Pak. Nah, jadi teman-teman ini memang mengingatkan kita sebagai prinsipal ya, atau vendor atau penyedia barang ya, bahwa look, kalau produk Anda plastik, pastikan bisa didaur ulang. Nah, itu kata kuncinya kan. Tadi di recycling. Recycle itu Pak. Jadi jangan cuma launching produk tapi nggak bisa didaur ulang. Itu artinya memang sih mengurangin penggunaan air, tapi tetap ada responsibility-nya kalau habis produk ini terpakai atau sudah nggak dipakai lagi, larinya kemana ini ya kan. Nah, di waktu-waktu yang lalu Pak, memang Argres ini produknya kita belum bisa di-recycle Pak. Nah, ini untuk pertama kalinya di depan juga ini media ini di sini, saya ingin mengumumkan bahwa Argres melakukan breakthrough innovation Pak, di mana yang teman-teman main kita di luar sana, berbagai brand lainnya belum melaunching ini. Ini saya mau menunjukkan ke Pak Jerino, di mana kita melaunching ini produk rumput sintetis yang akan bisa di-recycle ke depannya ini. Ini Bapak bisa lihat, ini saya kasih contoh. Jadi ini produk kita yang lama Pak, seperti ini Bapak bisa lihat. Yang membedakan apa sih? Nah, sebelumnya itu produk rumput sintetis kami ini menggunakan produk bahan itu bahan PE, polyethylene sama PP. Jadi ada campurannya, sehingga ini menyebabkan tidak bisa di-recycle dengan mudah. Bukan nggak bisa di-recycle sih, harus ada pemisahannya, ribet lah Pak istilahnya itu. Nah, lebih kompleks ya. Nah, untuk kedepannya ini hanya menggunakan bahan PE. Jadi karena bahan PE murni seperti ini, itu nanti intinya lebih mudah untuk di-recycle. Dan ini kita sudah lagi tahap trial sih Pak. Jadi kita crusher ya kan, terus nanti kita akan daur ulang, misal bisa menjadi pot bunga atau menjadi bahan-bahan lainnya yang kita bisa gunakan. Begitu Pak. Itu juga akan menambah profit juga mungkin ya, apa namanya, meningkatkan nilai ekonomi daripada produk. Yes, insya Allah bisa Pak, tapi kita lebih concern ke lingkungan sih. Maksudnya teman-teman practitioner seperti Pak Jerino ini kan selalu mengingatkan untuk reduce, reuse, recycle ini tadi. Jadi kita dari brand Argres ingin memastikan juga kita inline sama itu. Sudah inline sama itu ya? Iya Pak, aman Pak, aman Pak Jerino. Jadi Pak Jerino bisa memastikan bahwa dengan maksudnya memberikan edukasi ini kepada kami juga Argres, kita mendengarkan Pak. We listen, we do Pak. Kadang kan ada brand kan kita cuma listen tapi nggak ngelakuin. Kalau kita dari Argres aman Pak. Sudah mengarah ke sana ya? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Saya kira semua perusahaan itu akan dituntut ke sana nanti. Pasti Pak, kita tahu masa depannya kita ke sana. Kita tanggung jawab sama generasi yang akan datang juga sih Pak. Begitu. Dengan sustainable development itu tahun 2030 itu batasannya yang kita sudah harus bisa saling berpacu ya, untuk bisa karena kalau kita tidak sustain produk kita ya, kita nggak bisa, jadi nggak akan dipakai nanti ke depan. Iya, benar. Orang nanti akan konsumen itu akan mencari yang ramah lingkungan. Iya. Bahkan arsitek pun sudah harus berpikir bagaimana yang sustainable material. Kita akan cari material yang sustainable itu bagaimana. Apalagi sekarang kalau kita di green building ya, itu ada penilaian. Ini material yang digunakan ini material yang sustainable nggak, atau material
material yang yang kriterianya masuk kepada arsitektur hijau tidak, masuk recycling itu kan arsitektur hijau gitu. Nah itu bisa ada penilaian yang bisa ada yang namanya green chip itu ya. Baik. Nah itu nanti ada yang platinum dapat gold, platinum. Nah itu juga tergantung material apa yang kita pakai dan penguji bagaimana ramah lingkungan atau tidak, termasuk yang reuse recycle tadi. Kira memang harus ke sana, nggak ada jalan pilihan lain, harus ke sana. Iya. Karena itu tadi itu tanggung jawab yang maksudnya ya kita lah Pak untuk generasi ke depan-depannya. Iya, itu ada tanggung jawab moralnya sama sosialnya kita ke lingkungan kan ya Pak ya. Mantap Pak. Nah, ini saya mau sedikit tanya nih, mitos atau fakta nih Pak ya. Saya akan melontarkan pertanyaan. Jadi begini, sustainable design atau sesuatu yang hunian yang sustainable itu terkadang itu dipakai untuk marketing gimmick Pak. Jadi misalnya property developer atau siapa gitu menggunakan kata-kata sustainable ini, produk kami ini sustainable, ya kan? Jadi Anda jangan khawatir, Anda membeli ini nanti pasti bisa begini. Nah itu pada umumnya mitos atau fakta Pak? Atau itu memang betul? Beberapa orang-orang di luar sana itu pakai kalimat sustainable ini hanya untuk meningkatkan daya jualnya produknya mereka masing-masing gitu? Bisa jadi gitu, karena masyarakat pakai itu ini sekiranya baik sekali masa saat ini. Anda bisa meyakinkan melalui diskusi ini, Anda bisa meyakinkan bahwa produk Anda itu sudah melakukan langkah-langkah ke arah sustainable. Amin. Siapa? Itu langkah selanjutnya kita memangnya. Nah, ini Pak Jerino kan selaku dosen kalau nggak salah di Institut Teknologi Indonesia, betul ya Pak ya? Di Serpong sini. Di Serpong sini ya Pak ya. Dan apabila Pak Jerino berkenan, mungkin di sesi berikutnya, mungkin kami dari Argres bisa diberikan waktu sama kepercayaannya Pak untuk datang berkunjung untuk melakukan kuliah tamu Pak. Mengenai kita kembangin lebih lanjut nih topiknya sustainable design ini. Kelihatannya soalnya seru banget, tapi kita almost running out of time. Iya. Jadi memang sebenarnya kenapa saya masuk di education, karena memang sebenarnya yang harus kita masuk itu mulai dari dunia pendidikan sebenarnya. Dengan kita sudah mindset dunia pendidikan kita ke arah sustainable, nanti otomatis ke depan mereka sudah berpikir ke arah sana pada saat mereka masuk di dunia nyata di pekerjaan ya. Nah ini harus kita mulai dari sejak awal, sejak education. Saya kira pada tahap education ini sangat penting sudah kita bicara tentang hal-hal pendidikan. Jadi saya welcome nanti. Wah, thank you. Bisa memberi ilmu. Benar Pak. Kepada adik-adik didik kita juga. Tentang sustainability tadi juga. Benar Pak, karena memang banyak teman-teman di luar sana yang kurang paham atau maksudnya tidak memahami secara detail kalau penggunaan rumput sintetis itu sebenarnya dibilang bahan ramah lingkungan, karena teman-teman berpikir kan itu bahan plastik, nggak bisa daur ulang, sebenarnya itu melukai lingkungan. Nah kita ingin maksudnya klarifikasi aja lah. Kalau maksudnya kita sudah menuju ke tahap itu supaya sustainable design ke depannya, ya kan, ada sustainable development goals yang kita ingin penuhin. Dan dengan memakai produk kami ini sebenarnya kita menghemat banyak penggunaan air. Kita akan memunculkan beberapa statistik-statistik yang sudah dilakukan para ilmuwan di kelasnya Harvard, Stanford, begituan Pak. Kita nanti ada Pak artikel-artikelnya menunjang penemuan kami Pak. Jadi semoga kita bisa sharing ke teman-teman mahasiswa di sana Pak. Gitu Pak. Wah, thank you banget Pak Jerino. Oke, ini waktunya udah habis. Saya mau ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya dan kepercayaannya dari Pak Jerino yang diberikan ke kami Brand Argres untuk melakukan bincang-bincang santai di pagi hari ini mengenai sustainable design or sustainable construction material. Terima kasih banyak ya Pak Jerino. Mungkin ada pesan-kesan lainnya mungkin untuk teman-teman di luar sana? Saya kira ya memang kita akan menuju ya, dan kita sudah on the way. Kita harus kepada sustainable development. Dan ini tidak ada pilihan lain. Dan ini kita sudah harus mulai dari sekarang. Saya kira nggak bisa lagi nunggu. Ya. Kita sudah harus start from now. Yes, setuju. Jadi ingat teman-teman, ya kan, kita harus bertanggung jawab kepada generasi selanjutnya. Untuk terakhir kalinya, ini saya ingin memberikan sedikit souvenir untuk Pak Jerino. Ini adalah phone holder yang kita buat dengan kulit batu, Pak. Argres dan kulit batu ini bisa nanti dibawa pulang ya Pak Jerino ya. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami dan bantu sharing-sharing nih. Kita belajar banyak nih dari Pak Jerino. Oke, terima kasih banyak guys.
Sampai jumpa di acara bincang-bincang santai selanjutnya dengan Archgrace. See you.